Selamat pagi pemirsa. Presiden dan tim Kabinet Merah Putih berkali-kali menyampaikan bahwa program makan bergizi gratis adalah langkah signifikan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Tentu tidak ada yang menyaksikan bagaimana pentingnya program ini dalam kaitan pemenuhan mimpi bangsa Indonesia untuk menggapai Indonesia Emas 2025. Akan tetapi ujiannya ada di eksekusi atau implementasi programnya. Apakah program ini bakal efektif dan memberikan dampak dan manfaat yang hebat seperti yang diyakini pemerintah, atau sekedar untuk menuntaskan janji kampanye tanpa akuntabilitas yang sulit dipertanggungjawabkan? Itu semua akan diuji di lapangan. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Senin 6 Januari 2025 dengan tema Jangan Boncengi Makan Bergizi Gratis bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Abdul Kohar. Mas Kohar, selamat pagi. Selamat pagi, Bung. Sehat-sehat, Mas? Selamat, alhamdulillah. Selamat tahun baru ya. Selamat baru tahun ketemu baru kita. Ya. Kita bicara soal makan bergizi gratis, tapi pertanyaannya adalah kenapa kemudian diberi judulnya Jangan Boncengi? Kan bonceng itu boleh kalau memang kita tidak sanggup bawa motor sendiri ya dibonceng. Bagaimana, Bonceng Mas? itu artinya memanfaatkan. Memanfaatkan segala sesuatu yang mestinya bukan untuknya menjadi dia mendapatkan bagian. Kira-kira begitu. Nah, apa yang terjadi selama ini, setiap ada proyek, terutama proyek-proyek besar, itu dicurigai selalu ada yang berpotensi untuk menunggangi itu. Karena itu program makan bergizi gratis ini harus betul-betul diawasi secara ketat oleh berbagai pihak. Ini bonceng ini maksudnya sesuatu yang pasti negatif, maksudnya korupsi atau cari margin yang berlebihan untuk dirinya, atau memang kalau pengusahanya boleh mencari profit ya boleh kan? Kalau profit itu biasa, wajar. Tetapi begini, yang dimaksudkan adalah program ini kemudian oleh pihak-pihak tertentu di pemerintahan dijadikan sebagai proyek untuk mencari rekanan, katakanlah begitu. Yang mestinya itu angkanya harus bulat 10.000, ya kemudian bisalah masuk kantong 100 atau 200, tapi bilangan pengalinya berapa? Nah, hal-hal semacam ini sudah pernah terjadi misalnya dalam beberapa kasus di bantuan sosial. Mungkin angkanya kecil, angka kecil tetapi bilangan pengalinya besar, jadi jumlahnya pun akhirnya jadi besar. Kalau bahasa bisnisnya mainnya di omset begitu, betul, ya Mas, ya. Marginnya mungkin kecil. Tapi pertanyaannya adalah, apa yang membuat kita yakin bahwa untuk kali ini, untuk program nasional yang besar seperti makan bergizi gratis ini, akan ada perlakuan atau ada keamanan proyek yang berjalan dengan baik, Mas? Ya, mestinya sistem pengawasannya sudah dibuat sedemikian rupa, karena ini program tidak main-main. Ini program yang pertama kali diadakan di Indonesia secara masif ya, secara nasional. Dan biasanya untuk hal-hal pertama, di awal-awal tahun pertama, itu semua mata masih melihat, semua mata masih memperhatikan. Tetapi inilah yang kita khawatirkan, kalau di tengah jalan itu tidak disusun sebuah sistem yang betul-betul kuat, maka ya kita takutnya nanti implementasinya berbeda. Karena bicara program makan bergizi gratis ini kan juga bicara uang puluhan triliun ya? Ya, setidak-tidaknya 71 triliun rupiah di APBN tahun ini. Bayangkan kalau 71 triliun rupiah itu kemudian diselewengkan, katakanlah 5%-nya saja, itu sudah triliunan juga. Sudah 3 triliun lebih. Gitu. Baik, kita akan ikuti Mas Kohar dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Senin 6 Januari 2025. Jangan boncengi makan bergizi gratis. Jangan boncengi makan bergizi gratis. Sebuah program kebijakan pemerintah yang diklaim bagus, seyogianya juga dapat dieksekusi dengan bagus. Artinya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan program tersebut mesti diawali dengan proses persiapan yang kuat, pun harus dikawal dengan sistem pengawasan yang rigid. Tanpa persiapan dan sistem pengawasan yang memadai, program itu mungkin hanya akan terlihat bagus di atas kertas. Kehebatannya berhenti sebatas narasi, tapi kemudian meluruh ketika tahap implementasi di lapangan. Begitulah publik memandang program makan bergizi gratis atau MBG yang hari ini resmi mulai dilaksanakan.
Program pemberian makanan bergizi 1 kali per hari untuk anak-anak sekolah yang sudah diinisiasi Presiden Prabowo Subianto sejak masa kampanye pemilu 2024 lalu itu diklaim punya tujuan yang sangat strategis dalam konteks pembangunan kualitas manusia Indonesia. Presiden begitu juga para pembantunya di Kabinet Merah Putih berkali-kali menyampaikan bahwa MBG merupakan langkah signifikan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Ada 3 sasaran mendasar yang ingin dicapai program MBG, yaitu mencukupi gizi dan mencerdaskan anak, mencegah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak atau stunting, dan memberdayakan UMKM dan ekonomi daerah. Tentu tidak ada yang menyaksikan bagaimana pentingnya program ini dalam kaitan dengan pemenuhan mimpi bangsa ini menggapai Indonesia Emas 2025. Kualitas tinggi yang akan didapat anak-anak hari ini dan 5 tahun mendatang dengan berjalannya program MBG tentu akan menjadi modal amat berharga untuk meraih era keemasan itu. Akan tetapi, sekali lagi, ujiannya ada di eksekusi atau implementasi programnya. Apakah program ini bakal efektif dan memberikan dampak dan manfaat yang hebat seperti yang diyakini pemerintah atau sekadar untuk menuntaskan janji kampanye tanpa akuntabilitas yang sulit dipertanggungjawabkan, itu semua akan teruji di lapangan. Karena itu, pelaksanaan program ini sesungguhnya membutuhkan kesiapan teknis yang mumpuni. Yang termasuk dalam kesiapan teknis itu antara lain regulasi dan petunjuk pelaksanaan yang detail serta transparansi dalam penentuan mitra kerjasama penyiapan makanan-makanan bergizi tersebut, terutama di daerah-daerah. Selain itu, yang tidak kalah penting ialah perlunya sistem pengawasan yang ketat mengingat program ini melibatkan dana anggaran yang sangat besar. Untuk tahun ini saja, pemerintah telah mengalokasikan anggaran dalam APBN 2025 sebesar 71 triliun rupiah untuk program MBG. Hingga 5 tahun ke depan, ketika program ini betul-betul mampu menyentuh 80 juta orang seperti yang ditargetkan, pemerintah menyebut butuh dana sedikitnya 400 triliun rupiah. Negeri ini sudah kenyang pengalaman dengan penyalahgunaan anggaran program. Kerap terjadi di Republik ini. Uang negara yang seharusnya dipakai untuk menjalankan program yang berhubungan langsung dengan masyarakat malah jadi bancakan oleh segelintir orang dengan syahwat korupsi yang besar. Harus jujur kita katakan bahwa potensi tersebut juga mengintai pelaksanaan program MBG. Pemerintah jelas tak boleh menyepelekannya jika tidak ingin potensi itu menjadi kenyataan. Mekanisme pencegahan serta pengawasan mesti diperkuat untuk menihilkan celah yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan anggaran atau korupsi. Itu harus dilakukan mulai dari tahap pengadaan hingga distribusi MBG. Publik barangkali masih bisa menoleransi bila ada hambatan teknis di sana-sini dalam pelaksanaan program tersebut. Sebagai program yang benar-benar baru, tentu masih bisa dimaklumi bila ada 1-2 kegagapan yang membuat pelaksanaan MBG tak seideal dan secepat yang diharapkan. Namun, masyarakat pasti tidak akan terima jika kebijakan dengan tujuan mulia tersebut malah dijadikan alat bagi sebagian orang untuk mengemplang duit negara. Maka, pertaruhan pemerintahan Presiden Prabowo tidak hanya terkait dengan keberhasilan program MBG itu sendiri, tapi juga bagaimana menghindarkan program ini jadi bancakan korupsi. Menjadi bancakan korupsi, Mas Kohar, apa yang kemudian kita sudah dengar dari pemerintah untuk memastikan bahwa sistem penyaluran MBG ini tidak bisa dibancak gitu loh? Ada Badan Gizi Nasional yang dia juga diwanti-wanti untuk sudah mempersiapkan berbagai macam sistem, termasuk juga sistem pengawasannya terhadap kurang lebih ya sebetulnya titik sasaran fullnya kalau kita jumlah seluruh siswa dari mulai PAUD sampai SMA itu 53 juta kan. Oke. Tetapi kan ini diambil khusus dulu di 26 provinsi di 190 titik dapur umum yang menyediakan itu, maka anggarannya 71 triliun. Kalau 53 juta itu semua dilakukan sekaligus, butuh setidak-tidaknya dengan anggaran per porsinya 10.000 ya 130-an triliun per tahun. Tentu itu adalah angka yang besar di tengah APBN kita yang fiskal kita yang sempit. Nah, karena itu sistem ini tidak boleh main-main. Karena uangnya sangat sulit didapat. APBN kita juga
harus menyisir sana sini, sehingga anggaran itu harus betul-betul efektif sampai kepada titik sasaran dan tidak boleh ada yang menyeleweng barang sepeser pun kalau perlu. Sehingga kita ini berlatih nih dengan makan bergizi gratis ini, kita juga berlatih bagaimana mengelola sebuah keuangan negara tanpa ada kebocoran. Nah, kalau sampai ternyata ini juga ada kebocoran, maka evaluasi besar-besaran harus segera dilakukan. Apakah memang bisa BGN ya, Badan Gizi Nasional saja yang kemudian menjadi lead untuk mengawasi program MBG ini? Karena kan ini kan di berapa 26 provinsi ya? Iya, saat ini 26 provinsi hari ini. 26 provinsi kan artinya kan personel Badan Gizi Nasionalnya saja kan terbatas itu. Iya betul, pasti. Tentu segala sesuatu memang layak untuk dicoba. Tetapi memang sebagian kritikus itu mengkritik bahwa ini terlalu terburu-buru. Atau titik sasarannya terlalu luas. Mestinya dimulai dari yang sempit dulu, baru kemudian meluas secara bertahap. Aturannya dibikin detail dulu, sehingga tadi peluang untuk terjadinya kebocoran betul-betul bisa ditutup. Nah, kerjasama antara pemerintah pusat dengan daerah itu harus sinerginya harus betul-betul dibangun. Saya kira ini adalah program yang tidak hanya diandalkan kepada Badan Gizi Nasional. Karena dia hanya mengelit. Sementara institusi-institusi lain diharapkan terlibat. Termasuk ada ormas yang terlibat. Seperti Muhammadiyah itu kan punya sekolahan banyak sekali. Dan Muhammadiyah menyatakan sudah sangat aktif, proaktif untuk terlibat dalam program ini. Yang tadi Mas Kohar katakan di awal bahwa pada saat launching, katakanlah begitu ya, hari ini, pasti semua mata memelototi. Dan mungkin yang mau nyolong, saya pakai istilah nyolong aja, itu tidak berani ya. Tapi apa kabarnya kalau kemudian sudah 1 bulan, 2 bulan, dan seterusnya? Apakah kemudian mata kita masih akan memelototi program ini? Tapi kita harus jeda dahulu, Mas Kohar, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Indonesia, dan sekarang kita akan mendengarkan juga Mas Kohar bagaimana para pemirsa Metro TV melihat bahwa makan bergizi gratis ini masih bisa diboncengi atau tidak. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Cirebon, Jawa Barat. Ada Ibu Indra. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard Samosir dan Bung Abdul Kohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru bertemu kembali di udara ya Bung Leo. Selamat Natal dan Tahun Baru 2025. Terima kasih. Selamat Tahun Baru juga. Silakan Bu Indra, bagaimana Bu? Ibu bisa melihat bahwa MBG ini benar-benar bisa kita minimalkan pencoleng-pencolengnya atau seperti apa? Silakan Bu. Nah, iya, Ibu gembira sekali. Waduh, ini salah satu program unggulan dari Kabinet Merah Putih ini ya. Waduh, tapi ada hal yang mengejutkan Bung Leo. Kebetulan Ibu punya rumah pusaka yang tidak sudah lama tidak kami tempati. Lalu ada orang datang ya yang melakukan tawar-menawar. Bu, ini rumahnya bisa nggak dijadikan apa itu tadi dapur umum atau sarana logistik atau bagaimana? Untuk makan bergizi gratis ini ya? Iya, untuk disewa selama 5 tahun. Bayangkan 5 tahun dengan ada syaratnya katanya minimal, kata Ibu, kenapa yang ini ada lagi yang lebih kecil yang di sana? Minimal lahannya luasnya 500 meter. 500 meter persegi karena nanti mondar-mandir kendaraan begitu ya. Wah, asik banget gitu ya. Ya nanti kami pikirkan. Baru begitu dengar ada semacam penipuan di Jawa Timur begitu ya. Lah kemudian ya kami dengar juga itu sudah ditentukan oleh ada badan itu yang menentukan mana yang bisa dijadikan. Nah, dan Ibu juga
berharap-harap cemas, Bung Leo. Baik. Tadinya gembira ikut Iya. bisa memanfaatkan, tapi Ibu berpikir biasanya dalam hal-hal yang begini nama Ibu dari dulu-dulu tercoret karena apa? Karena tidak mau kerjasama untuk nanti bilangnya jangan sebegitu ya. Oh, untuk apa kong kali kong soal Ya, itu. rupiahnya ya Bu ya? Iya, nanti Oke. nanti di ini Baik, sebegitu. baik. Jadi nanti keuangannya, wah ini Oke. bukankah ini berarti melenceng? Jadi harus hati-hati dengan orang-orang yang punya motif jahat memanfaatkan program ini. Baik, terima kasih Bu Indra dari Cirebon, Jawa Barat untuk pendapat Ibu. Selamat pagi. Di belakang Ibu Indra ada pemirsa Metro TV dari Ambon, ada Pak Poli. Pak Poli, selamat pagi. Pagi Pak Leo. Selamat pagi, silakan Pak Poli. Pak Kohar, selamat pagi. Salam sehat selamat pagi. Bapak-Bapak. Salam sehat. Ya. Iya. Saya mengatakan begini Pak Leo dan Pak Kohar. Nah, Untuk tahun pertama ini kan 71 triliun Pak. Dan saya katakan bahwa ini program nasional dari Pak Prabowo. Tetapi kami harus bilang hati-hati Pak. Artinya begini, pengalaman dengan bantuan BLT, PKH dari Dinas Sosial itu kan bermasalah Pak. Jangan sampai bantuan ini awal-awalnya jalan baik. Karena ini 5 tahun Pak Leo dan Pak Kohar. Saya bilang begini Pak, kalau salah-salah dengan rekanan, maka ini jadi masalah Pak. Artinya pengawasan itu harus ada. Saya dengar dari pusat itu ada 3 Pak, pendamping. Dari Gizi, kemudian saya kutip yang terakhir akuntan. Nah, akuntan ini yang paling penting Pak. Jangan sampai kalau katakanlah begini, dana itu turun ke provinsi-provinsi yang awalnya 26 provinsi di hari ini, saya takut Pak. Artinya jangan sampai awal-awalnya baik, tetapi akhirnya pertanggungjawabannya itu tidak transparan Pak. oke. Hati-hati Pak. Yang kedua, kalau kita pakai indikator di Pulau Jawa 10.000, maka di Indonesia Timur tidak bisa 10.000 Pak Kohar, Pak Leo. Karena harga bahan makannya mahal. Oleh sebab itu, saya kira pemerintah pusat sudah mempertimbangkan bagaimana provinsi-provinsi yang jauh dari Oke. Pulau Jawa. Ini kan jadi Baik. masalah Pak Leo. Oke, terima kasih Pak Poli dari Ambon, Maluku untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Dua pendapat yang memberikan warning bagi kita, Mas Ya. Kohar, tapi kita harus jeda kembali dan pemirsa tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir dari diskusi pagi ini. Mas Kohar, dua pemirsa sudah mengingatkan kita, memperingatkan. betul. Tadi Bu Indra malah mengatakan sudah mulai ada yang berusaha memanfaatkan program MBG ini. Bagaimana Mas? Satu bahwa tadi pengawasan itu tidak boleh surut. Anytime, kapanpun, jangan hanya gencar di awal, Ya. lalu mulai turun di tengah, bahkan loyo di ujung, di akhir itu jangan sampai. Kita harus mampu meniru program serupa di Jepang. Kyushoku namanya, program makan siang gratis di sekolah-sekolah di Jepang. Itu usianya sudah 1 abad, 1 abad lebih 100 dari tahun ya. 1899. Itu sudah 100 tahun lebih kan. Tapi itu bisa sampai sekarang tetap berjalan. Tahun 54 betul bahwa memang kewajiban ini, mandatori ini baru tahun 54. Tetapi prosesnya memang dari tahun 1899. Saat itu hanya untuk orang yang tidak mampu. Lalu kemudian tahun 1954 dibuatlah undang-undang yang mandatori, yang mewajibkan seluruh sekolah, seluruh siswa untuk mendapatkan makan siang gratis itu.
Nah, tujuannya selain untuk memantapkan gizi, juga untuk memberikan edukasi kepada para siswa tentang ini loh makanan sehat. Oke. Makanya kita saksikan sekarang kan Jepang, Yeah. budaya makan sehat itu sudah Yeah. tertanam. Yeah. Karena mereka sejak dini, lalu remaja, sampai kemudian akhirnya tua, sudah terbiasa dengan makanan sehat. Yeah. Nah, makan bergizi gratis ini, MBG ini bisa dilakukan sama seperti Jepang, tetapi dengan syarat sistemnya harus rapi, aturannya harus detail, pengawasannya tidak boleh surut. Dan ternyata kalau itu dilakukan, ya kita bisa menyaksikan usianya jangankan kok 5 tahun, bisa sampai 1 abad lebih. Oke. Yang ada potensi itu dan ternyata akhirnya menjadi habit kan, menjadi sebuah kebiasaan. Warganya sehat. Ya, sekarang kan usia harapan hidup Jepang sudah Tinggi ya? tinggi sekali. Lebih tinggi dari Indonesia mungkin ya? Jauh lebih tinggi daripada Indonesia. Kita masih di angka 70-an tahun. Kita sudah membaik, tapi Jepang itu sudah 77, Yeah. sudah hampir 80 tahun Yeah. angka harapan hidup. Nah, itu dari mana? Ya termasuk dari Kyushoku tadi itu. Oke. Sebuah proses makan bergizi yang memang ditanamkan sejak dini Yeah. di semua sekolah. Kalau media seperti kita ini sudah tidak lagi menyoroti katakanlah dalam 1-2 bulan ke depan dan seterusnya, siapa yang kemudian harus mengawasi program MBG ini supaya tidak dicoleng itu, Mas Kohar? Ya tentu begini, kan ini program 5 tahun. Ya. Seluruh anggaran itu salah satu yang diantaranya punya kewajiban untuk mengontrol ini kan DPR, legislatif. Kita punya legislatif, eksekutif dievaluasi oleh legislatif termasuk penggunaan anggaran. Ya. Kan undang-undang APBN kan yang menyusun bersama legislatif. Betul. Kan? Nah dengan adanya itu maka evaluasi ini harus dilakukan skala berkala. Kan ada tiap rapat tiap bulanan, ada Baik. rapat kerja Yeah. dengan antara mitra ya, Yeah. termasuk Badan Gizi Nasional. Yeah. Ini juga ada komisinya di DPR. Nah, Kita harap- dari situ itu kita harapkan bisa sistemik lah Baik. proses pengawasannya. Kita harap itu yang akan terjadi, Mas Abdul Kohar. Terima Ya, kasih amin. sudah hadir di tempat ini. Terima Selamat pagi, kasih. Mas. Selamat pagi, Bung Leo. Pemirsa, harus jujur kita akui bahwa potensi penyelewengan mengintai pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pemerintah jelas tidak boleh menyepelekan kalau tidak ingin potensi itu menjadi nyata. Mekanisme pencegahan dan pengawasan mesti diperkuat untuk menihilkan celah penyalahgunaan anggaran atau korupsi. Saya Leonard Samusi, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Hadir 5 menit setiap jam, setiap hari. Hadirkan peristiwa terbaru yang Anda perlu tahu. Saya Valerie Budianto. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.